Terima kasih pelayan praise and worship yang luar biasa. Saya duduk, saya bisa merasakan hadirat Tuhan yang luar biasa. Siapa yang bisa merasakan hadirat Tuhan, angkat tangan saudara. Tepuk tangannya yang sangat meriah. Saudara ya bersyukur saudara akan diberkati. Saudara yang ikut online, ikuti dengan segenap hati. Jangan disambi-sambi supaya saudara bisa sungguh-sungguh mendapat anugerah yang luar biasa. Saudara, ada beberapa yang akan saya ingatkan lagi atau sampaikan. Kita sangat bersyukur. Jumat yang lalu sudah dimulai saudara, full Miracle Night Worship. Mulai jam 10 sampai jam 4 pagi saudara. Saya punya iman ya saudara, dan ternyata luar biasa sekali saudara. Zaman dulu di bawah kita adakan saudara, di ruang kana itu muat 200 lebih, sudah penuh sekali. Dan karena saya percaya pasti Tuhan ini saatnya bangkitkan orang-orang luar biasa. Kemarin yang hadir 400 lebih, sudah hampir 500 saudara. Ya bahkan sesi 2-nya kalau dulu 3 sedikit, kemarin saudara tetap banyak sesi keduanya. Luar biasa, kita diberkati dengan hadirat Tuhan, kita diberkati dengan karya Tuhan yang luar biasa. Ya, kemarin dilayani oleh Pastor Yosi dan Pastor Susan, saudara. Ya, semua diberkati. Ya, lalu saudara jangan lupa besok Jumat yang kedua ini akan dilayani Pastor Lingga, saudara. Ya, saya rasa juga dengan istrinya nanti, saudara. Ya, saudara sudah sering dengarkan juga, diberkati, pasti lebih lagi diberkati. Lalu Jumat berikutnya, saudara, Pastor Jim Kawiso, ini dari Uganda. Dulu pernah datang di Indonesia tempat kita, dia cerita waktu dia masih di Uganda Tuhan berkata pergi. Ya, lalu ya satu tempat ya saudara yang ada burung besar gitu saudara, katanya gitu saudara. Lalu dia keliling-keliling sampai Indonesia, dia mendarat di airport, dia sudah kaget. Ini di airport kok ada gambar burung ya elang itu saudara. Di mana-mana setiap kantor ada saudara. Itulah Garuda Pancasila. Karena Tuhan berkata di tempat yang ada burung seperti itu akan dilawat Tuhan luar biasa. Tuhan akan berkarya luar biasa. Bawa oper kegerakan. Nah, dia akan datang lagi saudara. Saya baca akan sangat memberkati saudara. Lalu yang berikutnya masih ada Pastor Rebecca, Pastor Yuli dan semuanya saudara. Saya percaya semua akan diberkati saudara. Saya ajak saudara dukung. Saudara sungguh-sungguh saudara akan mengikuti juga sehingga semua diberkati. Kataan sebelah, kemarin Jumat ikut enggak ikut, rugi katanya gitu saudara. Ya, beri tepuk tangan yang meriah. Yang berikutnya lagi saudara adalah jangan lupa tanggal 14. Jadi 1-2 minggu saudara akan ada HUT, ulang tahun BAKS, Badan Antar Gereja Surakarta. Kita sejak dari dulu sangat dukung terus karena BAKS adalah tempat kesatuan gereja. Nanti temanya adalah unity, kesatuan. Kita sedang terus menggandeng kesatuan semua gereja Tuhan sehingga Tuhan bisa berkarya luar biasa karena gereja bersatu. Saudara, luar biasa sekali saudara, temanya Unity ulang tahun 63 saudara. Ini ya mereka menyediakan door prize 3 sepeda motor saudara. Karena diadakannya di gereja kita, maka minta dipasang di tempat kita depan itu saudara. Saudara masuk itu adalah untuk door prize ya. Lah ini juga ada ya, kebetulan saya diminta menyampaikan firman, tapi ini ada Jacqueline Kolose saudara. Ya, Jacqueline sudah kenal ya semua ya saudara. Akan datang juga Dania Kristianto, lalu Surati, dan saya percaya semua akan diberkati. Pastikan datang saudara. Dukung unity. Ya, gereja Tuhan, dukung kesatuan gereja supaya semua bersatu. Gereja bersatu, hamba-hamba Tuhan bersatu, anak-anak Tuhan bersatu. Dan saya percaya itu menyukakan hatinya Tuhan. Amin saudara. Saudara bisa ya pastikan hadir. Lalu yang berikutnya lagi yang terakhir yaitu ya New STT El Shaddai.
Kali ini saya tambah kata new. New itu apa saudara? Baru. Karena kita sedang ada perombakan total di STT LCAD kita saudara. Dulu banyak terus saudara, ya pengajaran. Setelah itu dapat titel saudara, ijazah S1, S2. Sekarang kita sedang romba seperti cara Tuhan Yesus membangun anak-anaknya, membangun murid-muridnya. Bukan hanya terus pengajaran di kelas terus menerus 4 tahun. Tapi ada pengajaran di kelas. Tapi juga ditambah lagi sekarang akan ada pelatihan. Yesus mengajar di bait Allah. Yesus mengajar di atas bukit. Tapi bukan hanya mengajar saudara. Mereka dilatih beritakan Injil. Mereka dilatih selamatkan jiwa. Mereka dilatih sembuhkan orang sakit. Mereka dilatih usai setan. Supaya sungguh-sungguh bukan hanya pengetahuannya banyak ahli Taurat, tapi sungguh-sungguh bisa melayani dengan profesional, melayani dengan berbobot saudara. Ya pelayanan jadi berkat. Lalu setelah itu Tuhan Yesus juga membangun mentalitas karakternya. Kadang-kadang salah mereka ditegur, yuk diperbaiki. Bahkan setelah Tuhan berikan contoh mujizat 5 roti 2 ikan, mereka diajak ke danau untuk menghadapi badai, angin tofan saudara. Mentalitasnya yang kokoh, mentalitasnya yang kuat saudara. Sebab kalau mentalitasnya enggak kokoh, dalam hidup ada tantangan masalah, sudah lemah, sudah undur. Dalam pelayanan ada tantangan masalah, lemah. Mau dipakai besar enggak berani. Mentalitasnya dibangun saudara. Punya pengetahuan yang bagus, punya keterampilan yang bagus, punya saudara mentalitas yang bagus. Yang keempat, mereka dipenuhi dengan Roh Kudus saudara. Hanya kekuatan manusia seringkali enggak jadi jaminan. Waktu mereka dipenuhi Roh Kudus, mereka menjadi manusia baru saudara, dipakai luar biasa sampai melahirkan gereja mula-mula, sampai menjadi pengukir sejarah. Nah itu yang kita lakukan. Nanti sambil belajar pengetahuannya, sekalian berlatih. Terus berlatih. Bersyukur diadakan di gereja kita tempat pelatihan banyak terus saudara. Selama 4 tahun selain belajar dilatih. Karena dilatih 4 tahun sudah pasti akhirnya ya jadi mahir, jadi profesional saudara. Sungguh-sungguh berbobot saudara. Pendoa selain belajar pengetahuan tapi dilatih. Bagaimana punya kehidupan doa yang sungguh-sungguh mantap. Bagaimana kuasa dalam kehidupan doa akan menjadi pendoa-pendoa yang dipakai Tuhan dengan kuasa dari berkat saudara. Ya pelayan PW misalnya selain belajar dilatih pujian penyembahan, dilatih pujian penyembahan seperti di Pondok Daud yang dibangun oleh Daud sampai akhirnya mereka menjadi ahli dalam pujian, dalam penyembahan. Nanti kalau sudah lulus, bukan hanya pengetahuannya ada, lalu belajar dipraktekkan di lapangan. Sekarang lulus, selain lulus sudah punya ijazah, tapi sudah mahir dalam pelayanan, sudah cekatan dalam pelayanan, sudah bisa, bahkan sudah mahir. Saudara, selain itu juga sambil belajar pengetahuan, sambil mengembangkan pelayanan. Saya beri contoh, karena salah satunya kelompok saya, harus membangun kelompok saya, membangun. Kalau 4 tahun saudara, lalu belajar firman, dilatih mengembangkan kelompok saya, dilatih mengembangkan, mengembangkan 4 tahun. Kelompok saya sudah berlipat-lipat ganda. Sehingga setelah lulus, selain dapat S1, S2, mereka sudah mahir dalam pelayanan. Bukan baru belajar praktek saudara. Mereka sudah mahir. Setelah lulus, bukan mereka mulai merintis pelayanannya sudah berhasil, pelayanannya sudah berkembang. Saya tak percaya itu luar biasa. Zaman Tuhan Yesus ada orang Farisi hanya di kelas terus jadinya ahli Taurat. Tapi Tuhan Yesus melakukan 4 hal tadi. Hasilnya orang-orang yang dipakai. Ini akan melanjutkan apa yang Tuhan berikan visi, membangun pusat kegerakan Roh Kudus yang global. Bangun manusia sungguh-sungguh saudara. Jadi saudara yang rindu melayani, rindu lebih lagi dalam Tuhan, bisa daftarkan
nanti bisa dipakai di dunia kerja saudara, bisa dipakai dalam kehidupan saudara, dipakai dalam pelayanan. Karena ada pagi, ada malam saudara. Yang malam seringkali untuk ya bukan orang full time yang masih kerja, sehingga bisa ambil yang malam juga. Ya, saya rasa itu Tuhan berkati. Beri tepuk tangan yang meriah. Sekarang kita mulai belajar firman saudara. Kita masuk seri yang baru untuk bulan ini, yaitu kebaikan Tuhan yang luar biasa. Kalau kita ya bisa tangkap tema ini, kita tahu bahwa adalah kehendak Tuhan supaya kita itu mengerti, menyadari bahwa Tuhan kita itu maha baik, bisa mengerti kebaikan Tuhan yang diberikan dalam hidup kita. Bukan hanya ngerti kebaikan Tuhan, bukan hanya nyadari kebaikan Tuhan, kita bisa mengalami kebaikan Tuhan senantiasa. Tadi kita pujikan Tuhan itu baik. Pagi hari Tuhan baik, siang hari Tuhan baik, sore hari Tuhan baik, malam hari Tuhan baik, waktu kemarau Tuhan baik, waktu musim hujan Tuhan baik, waktu diberkati Tuhan baik, waktu kehilangan berkat Tuhan pun sedang punya rencana yang baik, waktu dipuji Tuhan baik, waktu sedang diproses, diuji, saudara, digembleng, Tuhan tetap baik. Karena Allah turut bekerja dalam segala untuk mendatangkan kebaikan. Tuhan kita maha baik, saudara. Oh, supaya kita bisa mengalami sesi 1, yaitu dimahkotai dengan favor atau kasih karunia, saudara. Supaya kita mengerti dan bisa mengalami kebaikan Tuhan. Yang pertama, saudara, dimahkotai dengan kasih karunia atau favor. Kita akan belajar dari Raja Daud. Mazmur 103 ayat 1 mulai. Dari Daud, saudara tegap dulu ya. Ini Daud yang menulis, ini Daud yang berkata, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dia perintahkan jiwanya, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Hati nuraninya, hatinya memuji Tuhan. Saudara, jiwanya, pikirannya, perasaannya memuji Tuhan. Saudara, hai jiwaku. Dan janganlah lupakan segala kebaikan. Jangan lupa, ingat-ingat kebaikan Tuhan. Bapa kita itu maha baik. Dia merencanakan yang baik, dia menyediakan yang baik, dia lakukan semua yang untuk kita, untuk kebaikan kita. Dia adalah Tuhan kita, seperti yang dikatakan oleh Daud. Katakan pada hatinya sendiri, katakan pada jiwanya sendiri, ayo puji Tuhan ke atas kebaikan Tuhan. Jangan lupa kebaikan Tuhan, karena dia rindu senantiasa menyadari kebaikan Tuhan. Senantiasa saudara dia bisa menerima kebaikan Tuhan. Saya percaya sementara firman dibaca juga untuk setiap kita, supaya kita bisa mengerti juga seperti Daud. Hati kita menyadari kebaikan Tuhan, pikiran kita mengerti tentang kebaikan Tuhan. Betapa baiknya Tuhan itu, saudara. Jangan sampai lupa kebaikan-kebaikan Tuhan yang luar biasa. Ayat ketiga, dia yang mengampuni segala kesalahanmu. Daud itu berkata, dia yang mengampuni segala kesalahanmu. Artinya kalau saudara juga sedang mengalami kesalahan, ada kebaikan Tuhan, ada kerinduan Tuhan, supaya kesalahan kita bisa diampuni, bisa diselamatkan. Hati Tuhan bukan supaya kita dihukum, saudara. Sekalipun kita sudah jatuh dalam dosa, itu pun dialami oleh Daud. Dia jatuh dalam dosa yang keji, berzina dengan istri anak buahnya sendiri, dengan cara yang licik membunuh saudara anak buahnya sendiri. Dia sungguh-sungguh jatuh dosa yang sangat keji. Tapi sekali lagi dia mengalami, asal dia mau sadar, asal dia mau bertobat, Tuhan memberi pengampunan. Bahkan Tuhan hanya pulihkan dia, bahkan Tuhan hanya pakai lagi. Daud lebih lagi, saudara. Saudara yang jatuh dalam dosa menyadari kehendak Tuhan, saudara sadar kehendak Tuhan, saudara bertobat. Kehendak Tuhan, saudara mulai kembali pada Tuhan. Tinggalkan dosa, terima kebaikan Tuhan, minta pengampunan, terima dengan iman. Tidak kebetulan tadi kita perjamuan kudus. Perjamuan kudus itu membuktikan kebaikan Tuhan. Dia rela korbankan segalanya
Allah jadi manusia. Dia rela gantikan kita di atas kayu salib. Harusnya kita yang dihukum mati, saudara. Ya, tapi dia rela gantikan kita supaya apa? Ada tersedia pengampunan bagi kita semua, bagi saudara dan saya semua. Ada pengampunan, saudara. Itu kebaikan Tuhan. Dan yang menyembuhkan segala penyakitmu, saudara. Oh, Tuhan itu ingin kita sembuh. Tuhan itu ingin kita hidup sehat, saudara. Bukan keinginan Tuhan kita sakit. Dikatakan dia ingin kita mendapatkan kesembuhan. Maka dia ajarkan banyak. Kita sudah bulan yang lalu 1,5 bulan belajar tentang sehat, hidup sehat, tentang kesembuhan, bahkan tentang mujizat kesembuhan. Ya, ada yang dari dokter, ada yang dari psikolog, ada yang dari Tuhan kesembuhan. Dia rindu kita itu sehat, saudara. Itu luar biasa. Dan yang menebus hidupmu dari lubang kubur, artinya apa? Seharusnya kecelakaan. Harusnya menurut umumnya mati nih, seperti ini kecelakaan. Tapi ternyata terlindung. Tapi ternyata aman. Sudah banyak yang ngalami, saudara. Saya sendiri bersaksi berulang-ulang. Wah, mestinya kayak gini bahaya, bisa meninggal. Tapi dalam tangan Tuhan, dalam pelindungan Tuhan. Jangan takut celaka, saudara. Yang memahkotai engkau dengan apa? Kasih setia dan rahmat. Dia memahkotai kita dengan apa? Kasih setia, saudara, dan rahmatnya, kemurahannya, anugerahnya. Kita dimahkotai dengan kasih setia, saudara. Itu luar biasa. Disadari, saudara, dia memuaskan hasratmu dengan apa? Kebaikan, terus kebaikan dalam keluarga. Terima kebaikan Tuhan. Dalam kesehatan, terima kebaikan Tuhan. Dalam studi, dalam pekerjaan, terima kebaikan Tuhan. Dalam segala, terima kebaikan Tuhan. Dalam pelayanan, semuanya. Sehingga masa mudamu menjadi baru seperti burung Raja Wali. Artinya apa, saudara? Artinya awet muda gitu, saudara. Seperti Raja Wali, umur tertentu dia sudah tua, tapi dia bisa diremajakan kembali. Parunya bisa diperbarui, cakar kakinya bisa diperbarui, bulu-bulunya diperbarui. Sehingga setelah melalui proses, dia dibadikan muda lagi, semangat lagi. Beri tepuk tangan yang meriah. Karena dia baik, senantiasa baik, sangat baik, amat baik. Tepuk tangan untuk Tuhan. Seperti yang dialami Daud, disadari Daud. Saya berdoa setiap saudara dan saya semua mengalami seperti yang dia katakan oleh Daud. Menyadari itulah Tuhan kita, Tuhan yang baik. Amin, saudara. Kita bisa lihat juga perumpamaan Tuhan Yesus tentang anak yang bungsu, saudara. Dia ada di rumah bapaknya, dia merasa bapaknya ini wah enggak enak, ada aturan ini macam-macam. Dia merasa enggak baik sampai dia menuntut bapaknya, berikan hak warisku gitu, saudara. Dan waktu bapaknya memberi, dia bawa pergi, tinggalkan bapaknya untuk foya-foya. Wah, untuk yang dia pikir nih loh, hidup yang baik itu gini. Wah, senang macam-macam. Tapi akhirnya bencana datang, akhirnya kelaparan datang, sampai dia habis-habisan, sampai dia melarat, sampai mau makan makanan babi saja, ya dimarahin nggak boleh, saudara. Dalam keadaan sungguh-sungguh sudah sangat menderita, dia menyadari di rumah bapakku, ya, hamba-hambanya saja lebih baik dari aku. Di rumah bapakku ada kebaikan. Budak di rumah bapakku masih lebih baik dari keadaanku saat ini. Baru dia bisa menyadari ada kebaikan di rumah bapaknya. Lalu dia rindu, saudara, kembali pada bapaknya. Saudara, aku mau kembali pada bapakku karena di sana ada kebaikan. Aku tetap lebih baik ya di rumah bapakku. Mau jadi hamba enggak apa-apa, enggak jadi anak karena aku sudah salah. Dia nekat, saudara, memberanikan diri. Dan luar biasa, perumpamaan ini Tuhan sedang menunjukkan Allah Bapa adalah Allah yang maha baik. Tepuk tangan, saudara. Lukas 15 ayat 20 dan seterusnya. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergerak hatinya oleh belas kasihan. Karena hatinya penuh dengan belas kasihan. Lihat orang menderita, tergerak belas kasihan. Waktu Yesus melayani, lihat orang sakit,
tergerak belas kasihan. Lihat orang kekurangan, tergerak belas kasihan. Lihat orang dirasuk setan, menderita, tergerak belas kasihan. Lihat orang yang hidup dalam dosa, tergerak belas kasihan. Sama ya, ayah itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul, bukan dipukuli. Saudara, kau minta paksa warisan, sekarang kau habiskan. Enggak, justru dirangkul dan mencium dia, bukan dicaci maki, dirangkul, dicium. Saya percaya anaknya kaget-kaget, gak nyangka kalau bapaknya seperti itu. Karena dia sudah berkata, aku jadi hamba saja, tidak apa-apa, karena memang kau sudah salah, saudara. Iya, di sini ayat 21, kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Dia nyadari nggak layak, tapi dilayakkan, saudara. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekas bawa kemari jubah yang terbaik. Bapaknya sudah nggak sabar untuk memulihkan anaknya ini. Cepat, lekas. Ambil kenapa? Jubah yang terbaik, saudara. Bukan asal-asalan. Dia ingin, limpahkan kebaikannya. Pakaikanlah itu padanya. Dan kenakanlah cincin pada jarinya. Jarinya pun diberi cincin. Dan sepatu pada kakinya. Saudara, ini menggambarkan betapa Bapa di surga itu maha baik. Yesus sedang mengungkapkan bagaimana Bapa. Jangan sampai berpikir tidak baik. Allah baik bagi saudara dan saya. Apapun yang terjadi, Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang percaya, bagi kita yang mengasihi Dia. Baik, saudara, sedang diberkati, baik, sedang diproses, baik, sedang diuji, baik. Apapun yang Tuhan izinkan itu baik, karena Dia punya rencana supaya kita dewasa rohani, karena Dia punya rencana supaya kita tangguh waktu menghadapi tantangan masalah, karena Dia punya rencana kita matang, kita punya hikmat, kita bisa lakukan banyak hal yang besar. Allah baik, Dia baik, sangat baik. Karena ada Allah Bapa yang baik, Dia bisa mengalami kebaikan Tuhan. Amin, saudara. Itu luar biasa sekali, dimahkotai dengan kebaikan Tuhan. Saya pun merasakan hidup saya mengalami seperti itu. Dulu saya jahat, dulu saya merasa anaknya orang kaya, tertawakan Tuhan. Tuhan apa? Tidak ada Tuhan, gak ada surga, gak ada neraka. Saudara, orang ngajak saya ke gereja, saya tertawa ngapa? Orang ngajak doa-doa ngapa? Gak ada Tuhan, doa mau minta dengan siapa? Saudara, ayo dibuktikan, berdoa minta nasi goreng. 1 hari gak akan ada, 1 minggu gak akan ada, 1 bulan yang gak ada. Yang namanya nasi goreng ya kerja, dapat uang, pergi ke restoran, mbak nasi goreng komplit telurnya 2. Gitu saja, nanti jadi makan bayar. Itu nasi goreng, gak usah Tuhan. Tapi saudara, ternyata akhirnya saya ngalami, saudara, masalah. Ya, rambut saya rontok semua, membuat saya habis-habisan, saudara. Karena semua alis, bulu mata, semua seluruh tubuh habis semua. Saya malu sekolah, hancur studi saya. Saya pikir dulu jaminan karena anak orang kaya, keliru. Hidup saya hancur total, saudara. Tapi satu hal ya, sampai dokter-dokter di mana nggak ada yang bisa menyembuhkan, saudara. Pengobatan alternatif nggak bisa, saudara. Tempat-tempat keramat nggak bisa. Orang yang dianggap sakti nggak ada yang bisa. Semua nggak bisa, saudara. Ya, waktu saya datang pada Tuhan, saya rasakan kebaikan. Dia tidak nyalakan, Dia terima saya, Dia ampuni saya, Dia sembuhkan saya, Dia pulihkan saya. Ya, Dia berkati saya. Bahkan Dia mau pakai hidup saya jadi alatnya, jadi hamba Tuhan. Karena Tuhan baik. Dengan menyadari kebaikan Tuhan, kita akan terarah. Ya, pikiran kita, perkataan kita, langkah kita, sehingga mengalami kebaikan Tuhan senantiasa, saudara. Lah, kita akan belajar dengan seorang yang bernama Mordekai, saudara. Dia mengalami ya kebaikan Tuhan karena dimahkotai dengan kebaikan atau kasih karunia. Saudara, Mordekai ini orang yang sangat biasa, bahkan tidak berarti harusnya. Kenapa? Dia termasuk orang buangan. Waktu Israel diserang musuh, dikalahkan, dia termasuk orang-orang yang ditawan, saudara. Menjadi orang tawanan di negeri asing, buangan di negeri asing.
Oh, keadaannya sudah nggak ada yang bisa dijanjikan, saudara. Ya, sangat tidak ada yang bisa dijanjikan karena dia termasuk orang buangan, saudara. Bersama Esther, dan Esther diambil jadi anak angkat. Ditambah lagi dalam kisah yang kita baca, ada, saudara, orang kedua setelah raja benci dengan dia, sudah berikhtiar ingin bantai dia, matikan dia, gantung dia, gitu, saudara. Karena satu kali Haman ini baru diangkat dan dudukan oleh raja, dia bangga, dia pergi semua hormat. Tapi Mordekai nggak mau karena nggak boleh kepercayaan agamanya, saudara. Dia sakit hati, dia tersinggung, bantai saja. Sudah nyediakan tiang gantungan, tingginya berapa, saudara? Tingginya berapa? 20 meter katanya, saudara. Lah itu kira-kira seperti itu, saudara. Sudah disediakan, saudara. Nah, saudara, bayangkan dia orang buangan di negeri asing. Sekarang musuhnya dimusuhi oleh Haman. Ini jenderal besar, orang kedua setelah raja. Itu seperti semut dan gajah lawannya, gitu. Keadaannya sangat-sangat sudah sangat berat, sangat tidak memungkinkan, saudara. Itu yang dialami. Mungkin saudara pun ada yang sedang alami. Saudara dalam keadaan tidak berdaya, tapi ada masalah yang jauh melampaui yang harus saudara hadapi. Oh, banyak sekali. Baik itu masalah keluarga, baik itu masalah kesehatan, baik itu masalah studi, pekerjaan, keuangan, pelayanan, atau apapun, saudara. Sekali lagi, saudara, ya, kalau saudara dimahkotai dengan, ya, favor Tuhan, dimahkotai dengan kasih setia Tuhan, biarpun gak baik, tapi favor itu akan melindungi saudara, menyertai saudara, menolong saudara, bahkan memberi kemenangan yang luar biasa. Keadaannya boleh tidak baik, saudara, tapi satu hari, saudara, Tuhan tahu bagaimana melindungi umatnya. Karena saat itu sudah ada keputusan, orang Yahudi akan dibantai semua, Haman akan digantung seperti itu, termasuk Esternya, saudara. Ya, Tuhan buat sesuatu. Raja satu hari nggak bisa tidur, saudara, nggak bisa tidur. Ada yang pernah nggak bisa tidur, saudara? Nggak bisa tidur gimana, saudara? Sampai nggak bisa tidur, malah cari-cari apa? Saya pernah kenal seorang ngomong, nggak bisa tidur terus. Sampai apa kerjanya? Ngecat rumah, saudara. Harusnya nggak dicat, itu ngecat, saudara. Ya, nggak bisa tidur terus. Rumahnya sudah cat semua, selesai. Gimana lagi masih nggak bisa tidur? Ngecat pagar katanya, saudara. Sampai RT-nya lewat, ngapain toh, Bah? Ini kok masih malam-malam kok ngecat, apa nggak bisa besok? Itu stres, saudara. Ya, saudara. Rajanya nggak bisa tidur, lalu bingung apa? Panggil tukang pembaca, gitu, saudara. Disuruh ambil kitab-kitab, ya, catatan di kerajaannya, kejadian apa saja diambil. Delala, saudara, yang diambil itu kisah tentang Mordekai. Itu bukan delala kebetulan, tapi kersone Allah, Allah yang sudah ngatur. Kitab yang diambil ada kitab tentang Mordekai. Waktu dibacakan, dulu pernah ada orang dalam kerajaannya yang mau mengkhianati raja, saudara, yang mau nusuk dari belakang untuk membunuh raja. Mordekai tahu, lalu lapor, saudara, sehingga orang itu bisa ditangkap dan raja aman, gitu, saudara. Raja kaget. Iya ya, dulu pernah terjadi seperti itu ya. Aku baru ingat sekarang. Dulu sudah dihargai apa belum? Dulu sudah diberi hadiah belum? Enggak, raja, kita semua lupa. Karena saat itu sedang kaget, ada orang mau mengkhianat seperti itu. Kita tangkap, lupa. Lalu rajanya berkata, besok pagi harus kita hargai orang seperti ini. Besok pagi ya harus diberi anugerah. Oh, sudah disiapkan, raja mau beri penghargaan yang luar biasa. Lah, sedang berkata seperti itu, saudara, Haman itu datang. Haman datang dengan satu pikiran. Ya, dia sudah menyediakan tiang gantungan. Dia datang pada raja. Tujuannya untuk apa? Mau lapor raja. Ini ada orang Yahudi. Ini ya nyakiti hatiku. Aku sudah sediakan tiang gantungan. Aku mau gantung. Minta izin, saudara. Dia sudah semangat sekali ketemu raja. Raja itu langsung tanya, Haman, menurut kamu kalau ada orang yang berjasa pada raja, orang yang disukai raja, harusnya dilakukan seperti apa? Haman itu gede rumongso, mikirnya, wah, aku ini orang disukai raja. Lalu dia berikan sesuatu yang wah, spektakuler yang dia harapkan. Raja harusnya
berkati dia, hargai sungguh-sungguh. Dipakai pakaian kerajaan yang biasanya seperti dipakai raja, berikan dia pakaian itu. Oh, ditambah lagi kuda yang biasanya dipakai raja, itu juga diberikan. Lalu orang itu dinaikkan di sana, pakaian kerajaan, mahkota dan macam-macam. Lalu apa saudara? Oh, dikelilingkan di kota gitu saudara. Semua orang disuruh bersorak-sorai gitu, menghormati dia. Itu keinginan dia, karena Haman itu gila hormat saudara, ingin dipuji-puji. Dia pikir dia saudara. Lalu raja berkata, oh gitu ya, bagus, sekarang panggil Mordekai, lalu naikkan dia, berikan dia pakaian kerajaan, naikkan di kuda, engkau yang nuntun kudanya Mordekai. Dia kaget seperti kena halilintar saudara, bingung dia saudara. Tapi karena titah raja, terpaksa dengan malu, dengan menyesal, dia akhirnya Mordekai yang mau digantung oleh dia, malah dia disuruh jadi tukang kudanya saudara, nuntun kuda. Orang lain bersorak-sorai tentang Mordekai. Dengar, kalau kita dimahkotai dengan favor, anugerah, orang boleh nyerang, mau mencelakakan kita. Perlindungan Tuhan, pertolongan Tuhan, bahkan dibalik oleh Tuhan menjadi kasih karunia yang luar biasa. Ini yang dialami oleh Mordekai saudara. Sehingga suatu terjadi, Tuhan kalau mau mengubah keadaan itu hanya seperti balik tangan saja, sudah berubah saudara. Segala sesuatunya sangat mudah. Saya doakan sekali lagi setiap saudara adalah orang-orang yang bisa mengerti dan mendapat ya kebaikan Tuhan, mahkota favor Tuhan, mahkota kasih karunia daripada Tuhan, sehingga juga bisa mengalami seperti ini saudara. Lah bukan hanya itu, dia mengalami perlindungan, malah akhirnya hidupnya makin diangkat, makin naik jadi kepala bukan ekor, makin naik lagi, makin diberkati lagi, makin lagi saudara. Ester 8 ayat 1 dan 2. Pada hari itu juga ya Raja Ahasveros mengaruniakan harta milik Haman seluruh orang Yahudi kepada Ester sang ratu. Sampai di sini dulu ceritanya saudara. Saat itu Ester akhirnya lapor dengan raja. Raja itu kan suaminya Ester, betul enggak? Raja, ada orang jahat, dia ingin membantai bangsaku. Ada orang jahat, dia ingin bantai, termasuk aku mau dibantai. Rajanya kaget, siapa berani punya pikiran seperti itu? Siapa berani dia katakan, tangkap, bunuh orang seperti itu? Ester akhirnya tidak, itu Haman. Haman ditangkap, dibantai. Dia yang digantung, digantungan yang disediakan. Lalu hartanya disita, diberikan pada Ester. Ceritanya seperti itu saudara. Ya, dan Mordekai masuk menghadap raja karena Ester telah memberitahukan apa pertalian Mordekai dengan dia. Akhirnya dia boleh masuk istana. Bahkan bukan masuk istana, boleh menghadap raja. Ayat 2, maka raja mencabut cincin meterai yang diambil daripada Haman. Dulu diberi otoritas Haman, cincinnya dicabut lalu diserahkan pada Mordekai. Cincin meterai ini adalah tanda kuasa, otoritas. Kalau membuat peraturan lalu dicap dengan cincin ini, sah. Ini aturan raja. Semua orang harus bertunduk. Dan Mordekai diangkat oleh Ester menjadi kuasa atas harta miliknya. Dia punya kuasa, dia punya kedudukan, dinaik jadi orang kedua saudara. Bahkan dia terima berkat kekayaannya dari Haman yang dipecahkan oleh Ester. Tepuk tangannya yang sangat meriah. Ester 10 ayat 3, karena Mordekai orang Yahudi itu orang yang menjadi orang kedua di bawah Raja Ahasveros, dan ia dihormati orang Yahudi serta disukai oleh banyak sanak saudaranya, sebab ia perhatikan mengikhtiarkan yang baik bagi bangsanya dan berbicara untuk keselamatan bagi semua orang ya sebangsanya. Dia mengalami kasih karunia. Kenapa? Kembali dimahkotai dengan favor dari Tuhan, dimahkotai dengan kasih karunia. Tepuk tangan yang meriah. Itu yang kerinduan kita, supaya setiap saudara mengalami. Kalau Tuhan sudah berfirman, artinya Tuhan ingin supaya kita mengerti, supaya kita melakukan, supaya kita mengalami, mendapatkannya. Tangkap sungguh-sungguh saudara firman Tuhan yang disampaikan.
Ya, sejak awal gereja kita sampai sekarang kita berjalan dalam tuntunan Tuhan. Firman selalu jadi rema. Amin, saudara ya. Lalu sekarang bagaimana? Ya, kuncinya apa? Supaya kita bisa mengalami seperti Mordekai, seperti Daud. Ya, terima mahkota, favor. Ya, kasih karunia dari Tuhan. Oh, saudara bisa belajar dari Mordekai ini. Yang pertama, saudara tanggap sungguh-sungguh berani menabur kebaikan sekalipun keadaannya belum baik, sekalipun diperlakukan tidak baik, sekalipun belum menerima sesuatu kebaikan, berani menabur kebaikan dalam kehidupannya. Saudara, dia orang buangan. Esther juga sama, ikut jadi orang buangan. Saat dia dibuang di sana, dia ini sudah kelimpahan atau masih kekurangan kira-kira? Sekalipun dia masih mungkin saat itu kekurangan, tapi dia tetap berani nabur kebaikan kepada Esther. Saat itu Esther masih sangat kecil sekali. Dia berbuat baik, diangkat jadi anaknya, saudara, anak angkatnya. Dia harus berarti tambah biaya, tambah perhatian, tambah korban waktu. Dia berani tabur kebaikan. Betul? Akhirnya setelah Esther jadi raja, dia juga dapat kebaikan karena anak angkatnya jadi raja. Betul? Berani tabur kebaikan sekalipun dalam keadaannya belum seperti itu. Tidak nunggu aku kalau sudah diberkati berbuat baik, keliru. Belum tentu pernah diberkati malahan karena tidak pernah nabur kebaikan. Betul enggak, saudara? Yang kedua, saudara, sekalipun bahaya, nabur kebaikan kadang-kadang bahaya, saudara. Tetap saja tabur kebaikan. Karena waktu dia tahu ada orang mau mengkhianat raja, saudara, dia berani lapor. Tidak semua orang berani lapor, saudara. Karena lapor itu ya bahaya, betul enggak? Karena nanti pihak musuhnya itu kalau dengar mungkin dia akan dicelakai. Atau kalau ditangkap orangnya lari atau enggak ngaku, nanti kong kali kong di dalamnya dia malah dijadikan yang salah, cari-cari, bahaya. Sekalipun bahaya, dia tetap mau tabur kebaikan untuk rajanya. Dia mau lapor supaya rajanya aman, supaya kerajaannya tetap aman. Dia berani tabur kebaikan sekalipun bahaya. Akhirnya dia terima kebaikan Tuhan melalui raja, melalui Esther. Kuncinya apa? Tabur kebaikan. Kuncinya apa? Tabur kebaikan sekalipun. Sejak saudara buka hidup saudara, sudah beranikah saudara saat ini? Tabur kebaikan. Sekalipun saudara sedih masih, ya mungkin belum limpah, masih ngalami seperti Mordekai. Saya beranikah saudara tabur kebaikan. Sekalipun nabur kebaikan itu risiko. Bagi dirimu ada risiko. Tapi kalau saudara mau ngalami seperti Mordekai, mendapat mahkota, favor Allah, kebaikan Allah, tabur kebaikan. Saudara, saja saudara buka hati, uji, belajarlah berani tabur kebaikan sekalipun. Galatia 6 ayat 9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Jangan jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, saudara, kalau waktunya sudah datang, semua ada waktunya ya. Dia korban kebaikan untuk Esther ada waktunya toh. Bukan dia bantu Esther waktu kecil langsung dia dapat kasih karunia menuai, tidak. Setelah Esther jadi ratu, dia akhirnya menuai kebaikan. Dia lapor raja, juga enggak langsung toh, betul enggak saudara? Malah dilupakan loh, kebaikannya aja dilupakan loh, saudara, betul enggak? Tapi Tuhan tidak pernah lupa. Tuhan tahu bagaimana memberkati orang yang mau dipakai oleh Tuhan. Tabur kebaikan. Rajanya dibuat nggak bisa tidur, lalu dipikir untuk baca kitab-kitab, lalu ditemukan Tuhan punya cara, saudara. Karena apabila sudah datang waktunya, ya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Artinya nggak jadi lemah, berhenti. Dulu aku sudah nabur baik, dia tetap tidak baik kok. Aku sudah tabur baik kok, tapi aku nggak ngalami kebaikan kok. Jangan lemah, jangan berhenti. Kuatkan imanmu, tetap setia, tetap tabur kebaikan. Kalau datang waktunya, bagus. Segala sesuatu itu ada waktunya. Ada waktunya nabur,
ada waktunya merawat, betul saudara? Nanti ada waktunya menuai. Ada waktunya kita dipuji, ada waktunya kita dicela, ada waktunya lah saudara diberkati, ada waktunya ya diproses dulu saudara, ya semua ada waktunya. Tapi ya waktunya akan jadi indah kalau waktu dari Tuhan itu datang dalam kehidupan kita. Semua menjadi indah kalau waktunya datang. Berbuat baik di dalam keluarga, wah itu aku sudah baik, istriku, suamiku tetap saja gitu kok. Jangan lemah, jangan berhenti berbuat baik. Ada waktunya. Betul saudara ya? Tembok dipukul 1 kali gak roboh bukan berarti tidak bisa roboh. Mungkin 10 kali roboh, mungkin 100 kali roboh, mungkin 1000 kali roboh. Tapi kalau dipukul terus akhirnya roboh. Amin saudara. Ya, tabur kebaikan sekalipun. Ya, tapi kita juga harus hati-hati. Saudara, sekarang di dunia ada 2 ekstrem. Ekstrem kanan, ekstrem kiri, saudara. Ya, supaya kita nggak salah, supaya kita terus jalan lurus sesuai dengan firman Tuhan. Ekstrem yang pertama, menabur semata-mata hanya untuk menuai. Aku mau nabur, sebab firman Tuhan berkata, taburlah, kau akan menuai 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat. Aku menabur, tujuannya hanya untuk nanti aku dapat 30 kali. 60 kali, 100 kali. Jangan nabur karena tujuannya itu. Itu tidak tulus. Itu tidak untuk hal yang baik. Taburlah, kenapa? Mau taat pada firman. Taburlah, kenapa? Mau menyenangkan hatinya Tuhan. Taburlah, kenapa? Saudara, karena ingin. Karena saudara cinta Tuhan. Maka tabur saudara. Taburlah, kenapa? Ingin lakukan firman Tuhan. Ingin jadi berkat, membalas kebaikan Tuhan. Taburnya jangan untuk itu Tuhan seperti itu. Itu tabur yang tujuannya nggak baik. Betul saudara? Ya jangan untuk itu. Sebab apa? Kalau nanti belum menuai kuciwa, buatnya nabur aku dihapusi pendeta deh. Ya kata nabur nyata mana? Itu apa? Berat apa ini saudara? Akan bisa kecewa. Tapi kalau saudara nabur karena iman, saudara percaya. Nabur karena taat. Yang penting aku taat dengan Tuhan. Firman pasti betul kok. Betul? Nabur karena cinta dengan Tuhan. Cinta itu enggak ngurus kok. Tetap orang kalau cinta suami istri, orang tua cinta anak, nabur itu tetap sama saja. Betul enggak? Nabur hati yang tulus. Nabur karena cinta. Nabur karena taat. Nabur karena ingin balas kebaikan. Nabur. Jangan tujuannya aku nabur pokok nanti lipat tak pegang firman nih. Kalau enggak tak labrak pendeta nih, tak jaruk balik. Loh ada loh saudara, pernah terjadi loh. Orang nabur gitu terus akhirnya nuntut balik kayak gitu, ada loh saudara. Tapi rugi, jangan begitu. Itu enggak baik. Kataan sebelah itu enggak baik, jangan seperti itu. Ya jangan nabur hanya ya punya motivasi seperti itu saudara. Enggak baik saudara. 2 Korintus 9 ayat 6 dan 7 camkanlah ini. Orang yang nabur sedikit akan menuai sedikit juga. Ini memang hukum alam saudara. Dikatakan itu sudah pasti kok. Orang nabur sedikit menuai sedikit juga. Dan orang yang nabur banyak akan menuai banyak juga. Itu sudah pasti. Orang yang tidak nabur tidak menuai. Nabur sedikit tuai sedikit. Nabur banyak tuai banyak. Tapi saudara dengar ini petunjuk. Hendaklah masing-masing memberi menurut apa? Kerelanya. Hanya karena rela. Hanya karena rela untuk taat. Hanya karena rela untuk memberi. Hanya karena rela mendukung pekerjaan Tuhan supaya maju. Hanya karena rela, karena kasih saudara. Ya dengan kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih atau dengan paksaan. Juga jangan sampai merasa terpaksa. Gereja kita ada janji iman. Wah langsung sedih, marah. Aku tuh nanti gimana. Jangan. Yang belum merasa ya yakin itu tidak usah nabur saudara. Nanti malah percuma karena nabur yang tidak dengan rela nggak akan diterima oleh Tuhan juga, nggak akan datang berkat. Jangan saudara. Iya, sebab Allah mengasihi orang yang memberinya dengan apa? Sukacita. Aku bisa taat firman Tuhan. Sukacita. Aku bisa belajar membalas cinta kasih Tuhan. Sukacita. Orang yang cinta bisa memberi itu sukacita. Betul? Ya, itu yang pertama. Yang kedua, menabur tapi tidak boleh loh
ada pengharapan untuk menuai sama sekali. Nggak boleh loh. Nabur punya pengharapan ini nggak boleh loh punya pengharapan. Boleh enggak saudara? Boleh enggak nabur punya pengharapan? Boleh enggak? Boleh enggak? Boleh enggak Dodi? Saya mau tanya saudara ya. Istri nabur kebaikan bagi suami, boleh enggak punya pengharapan suamiku juga baik? Boleh enggak? Boleh enggak? Sebaliknya orang tua dan anak juga nabur, anakku jadi anak yang baik juga bisa ikut jadi kebaikan kemudian. Boleh enggak? Boleh. Jangan ada orang nabur punya pengharapan, wah disalahkan kamu ini macam-macam. Jangan. Saudara, sekarang kita baca ya apa kata firman Tuhan tentang pengharapan ini. Lukas 6 ayat 31 dan 38. Lukas ini yang ngajar, yang ngomong Yesus sekarang. Ya, Tuhan sendiri yang mengajari, ya. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang berbuat padamu, kamu menghendaki suamimu baik padamu, kamu menggenapi anak orang tua, saudara, perbuatlah juga demikian pada mereka. Kalau kau punya kehendak, itu kan pengharapan, betul enggak? Kau rindu, kau punya pengharapan, suamimu baik, istrimu baik, anakmu baik, orang tuamu baik, perbuatlah itu. Engkau berbuat baik pada dia, nanti akan ada di kemudian hari dia juga bisa baik. Ini yang nyuruh Tuhan. Betul? Saudara, ya, ayat 38. Berilah, kamu akan diberi. Ini yang nyuruh siapa? Tuhan Yesus. Berilah. Tuhan nyuruh berilah. Kamu akan diberi. Kalau ada pendeta, taburlah. Kamu akan menuai. Itu sesat apa enggak? Loh, ini Tuhan Yesus loh yang ngajari. Berilah. Kamu nanti akan diberi. Itu ada pengharapan. Saudara, satu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncangkan, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk menabur akan diukurkan padamu. Bukan hanya disuruh, nanti kau juga akan terima. Malah terima lebih berlipat ganda, dipadatkan sampai melimpah. Itu kan diberi pengharapan yang lebih oleh Tuhan, betul gak? Betul? Apa Tuhan Yesus mau merampok uangnya jemaat? Saya beri contoh lagi ya. Kamu kalau ikut Tuhan, jangan mengharapkan apa-apa. Ikut Tuhan ya ikut Tuhan, pokoknya gitu. Atau boleh enggak orang ikut Tuhan? Supaya aku orang jahat jadi baik. Supaya aku diampuni dosaku. Boleh enggak? Itu kan pengharapan tak? Dasarnya ikut dan ada pengharapan. Betul? Dasarnya taat ada pengharapan. Supaya aku selamat, gak masuk neraka, masuk surga. Betul? Supaya aku ngalami firman Tuhan. Benar, aku alami. Betul? Jadi jangan nyalahkan orang. Ada pengharapan. Itu Tuhan. Tuhan malah nyuruh. Lalu diberi pengharapannya lebih. Betul saudara? Iya, tambah lagi ya saudara ya. Lalu sekarang Matius ya 19 ayat 27 sampai 30. Ini Tuhan Yesus sedang juga menghadapi Petrus. Lalu Petrus menjawab dan berkata pada Yesus, kami telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Engkau Tuhan. Kami sudah meninggalkan semua loh. Pekerjaanku tak tinggal loh. Ya keluargaku sampai tak tinggal loh. Banyak hal loh yang gak bisa aku lagi. Karena mau mengikuti Engkau, melayani Engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh? Nah, perkataan Petrus ini apa? Dia tanya toh, aku sudah lakukan semua. Apa yang aku dapatkan? Itu pengharapan apa tidak? Saya ulangi ya saudara. Petrus datang pada Yesus. Guru, kau panggil aku ikut Engkau. Aku tinggalkan semua. Aku korbankan untuk Kau. Apa yang aku dapat? Kalau Yesus anggap itu tidak boleh, keliru. Yesus akan berkata, Petrus, ikut ya ikut. Jangan harapkan ini. Kan gitu toh saudara, betul gak? Betul gak? Karena Petrus ini jelas sekali, aku sudah ikut Engkau. Aku sudah korbankan semua. Apa yang aku dapat?
Petrusnya salah apa enggak? Tuhan Yesus setuju apa enggak? Sekarang kita lihat ya, apa kata Yesus. Ayat 28, kata Yesus pada mereka, aku berkata padamu, sesungguhnya, malah diyakinkan. Sesungguhnya, pada waktu penciptaan kembali, apabila anak manusia bersemayam bertata di kemuliaannya, kamu yang telah mengikuti aku akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi 12 suku Israel. Kalau nanti aku sudah bertata, kamu akan memerintah bersamaku. Aku beri otoritas, kedudukan, merintah bersama. Itu pengharapan yang lebih. Betul nggak, saudara? Ya. Lalu ditambah lagi, saudara. Dan ayat 29, setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki dan saudara perempuan, bapaknya, ibu atau ibunya, anaknya, ya atau ladangnya ditinggalkan, akan menerima kembali 100 kali lipat. Kalau ada hamba Tuhan juga engkau bagian tabur, engkau tuai 30, 60, 100. Itu pendetanya mau ngerampok atau ngajar firman Tuhan. Tujuannya apa Tuhan Yesus? Tujuannya mereka ngerti. Tujuannya justru supaya mereka lebih maju. Tujuannya justru mereka bisa diberkati, bisa dapat anugerah, bisa dapat kasih karunia, mahkota kasih karunia. Itu tujuan Tuhan. Betul? Kalau orang Saduki, orang Farisi datang Yesus mungkin nuduh, ini Yesus mau merampok ini, uangnya rakyat ini mungkin gitu. Betul? Itu Yesus toh. Jadi jangan alergi dengan pengajaran-pengajaran seperti itu. Itu yang ngajar Yesus. Dan akan memberi hidup kekal. Yang paling lagi hidup kekal. Bukan hanya di bumi. Di sana engkau bisa nanti dosamu diampuni. Masuk surga. Ada Roma di surga. Kata Yesus diberi pengharapan. Ada pahala di surga. Kata Yesus ada mahkota di surga. Itu Tuhan. Betul saudara? Ayat 30, tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Apa artinya? Kadang-kadang kita harus hati-hati. Banyak orang yang terdahulu, orang lama. Kadang-kadang malah sudah kehilangan kasih mula-mula. Akhirnya jadi yang terakhir nanti, ketinggalan. Saudara lihat orang baru, cinta mula-mula. Beda sekali. Dia nggak mikir yang aneh-aneh. Dia pokok cinta Tuhan. Tuhan sudah selamatkan. Tuhan sudah ampuni. Harusnya aku sudah sampah. Harusnya aku sudah dibuang. Dia akan lakukan sesuatu yang lebih dari orang lain. Dia nggak peduli orang lain mau berkata apapun, nggak peduli. Aku sudah ditolong Tuhan. Aku mau dipakai Tuhan. Aku mau balas cinta kasihnya Tuhan. Aku mau taat titik. Akhirnya justru diangkat Tuhan lebih. Betul? Ini Tuhan. Iya ngajar Tuhan. Ini yang berkata Yesus sendiri. Tuhan Yesus sendiri. Saudara, lalu kalau disingkat gambarannya gimana? Ya. Matius 6 ayat 31 sampai 33. Sebab itu jangan kamu khawatir dan berkata, apa yang akan kami makan? Apa yang akan kami minum? Apa yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Semua pokok bingungi. Nanti makannya, untuk pakaiannya, untuk rumahnya, untuk semua. Khawatir ini dan itu, saudara. Iya, akan tetapi Bapakmu di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Enggak usah bingungi, enggak usah BPI. Nanti gimana untuk kebutuhan kami? Makannya, rumahnya ini, enggak usah BPI. Bapakmu yang di surga itu sudah memikirkan itu, sudah menyediakan itu. Bapakmu tahu itu yang dibutuhkannya. Ayat 33 ini kuncinya. Tetapi yang penting apa? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan padamu. Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Itu nomor satu kan itu dulu. Jangan mikirin yang lain-lain. Tuhan lebih dulu. Nomor satu kan Tuhan. Percayai firman Tuhan. Taati firman Tuhan. Nomor satu Tuhan. Jangan ngalahkan Tuhan. Tuhan jangan nomor dua. Tuhan nomor satu. Maka Tuhan berkenan
kita dimahkotai dengan favor, dengan kasih setia. Semuanya itu ditambahkan bonus, kebutuhanmu dicukupi, perlindungan Tuhan ada, kebaikan Tuhan ada. Oh, diangkat oleh Tuhan sendiri. Semua Tuhan tidak pernah lalai, Tuhan tidak pernah merugikan. Kuncinya itu, jangan cinta uangnya, cinta Tuhannya. Cari dulu kerajaan Allah, Tuhan dulu, kerajaan Allah dulu. Kalau engkau sudah kerajaan Allah, taati firman-Nya, kebenarannya, dan kebenaran itu firman. Semua itu otomatis, semua itu otomatis. Semua hidup kita, kalau kita ngerti loh, dari Tuhan kok. Ayo, dokter bisa laris, jangan dikira hanya pandai. Nggak diberkati sampai profesor pun nggak jadi. Pedagang bisa maju, jangan dikira hanya kepandaian kita. Kepandaiannya penting, tapi kalau tidak diberkati Tuhan nggak jadi. Kalau diberkati, berkat itu lebih dari orang pintar. Tuh, betul saudara. Orang nggak terlalu pintar, diberkati terus saudara. Jadi sendiri ketemu orang, ndelalah ya, aku bisa ketemu dengan dia. Ndelalah ya, kok ini bisa jatuh ke aku. Kok ya ndelalah ya, buku yang dibawa tentang dia. Oh kok ya ndelalah ya, itulah Tuhan. Tuhan dulu lah. Kalau kita berani, Tuhan berkarya, yang lain ikut selesai. Tapi kalau kita membebei kebutuhan di dunia, kita kalahkan Tuhan, kita tinggalkan Tuhan. Mau usaha seperti apapun kalau tidak diberkati gak jadi. Percayai firman, taati firman, lakukan firman. Saudara akan lihat karya Tuhan nyata. Mahkota, kemuliaan dinyatakan, itu yang paling penting. Setiap saudara, ayo belajar tabur kebaikan di keluargamu. Itu perintah Tuhan. Kita kasih Allah nomor 1. Tapi nomor 2, sesama itu harus. Gak boleh aku kasih Allah tapi gak kasih sesama. Itu gak mengasihi Allah. Itu munafik, itu mulut berkata aku kasih Allah. Sebab Allah perintahkan, kasih keluargamu, kasih sesamamu, kasih kau tabur baik. Harus, itu harus. Baru mengasihi Tuhan. Kalau mulutnya mengasihi Tuhan tapi gak mau berbuat baik, itu nipu diri sendiri. Itu gak tulus. Benar? Kasih Allah harus kasih keluarga. Kasih Allah harus kasih sesama. Kasih Allah harus kasih pekerjaan Tuhan. Kasih Allah harus mengasihi banyak orang yang sedang menderita. Nomor 1 Tuhan, nomor 2 harus dilakukan. Maka saudara lihat, itu yang pesan Tuhan selama 1 bulan ini. Ayo jadi berkat. Mulai sekarang, lebih lagi, lebih lagi, lebih lagi, lebih lagi. Tuhan panggil kita diberkati untuk jadi berkat. Saya bersyukur jemaat banyak sekali, banyak isu ABCD sampai Z. Tapi visi pembangunan pusat kegerakan Roh Kudus sampai sekarang tetap ada orang yang mendukung, yang mendoakan, yang memberi persembahan. Terus tetap ada, terus tetap ada, terus tetap ada. Karena semua adalah dari Tuhan. Kita nggak mungkin mampu, tapi Tuhan kita pasti mampu. Saya beri contoh saudara sedikit sebagai penutup saja. Apa yang sudah dilakukan oleh gereja kita. Sebab kalau enggak kita enggak ngerti. Kadang-kadang mikir keluarga Allah itu enggak peduli kok. Padahal sampai kita punya program keluarga Allah peduli. Nah, ingin supaya saudara bisa lihat ini loh yang dilakukan. Ya, bahkan kita merasa harus ditingkatkan lebih lagi. Saudara, kemarin saya ringkas supaya saudara bisa lebih mudah ya. Ada 12 program unggulan keluarga Allah peduli. Yang pertama, setiap minggu saudara kita bagi makanan gratis. Saudara, sekitar 1.250. Kadang-kadang 1.000, kadang-kadang 1.500. Itu sudah belasan tahun. Kita lakukan terus menerus saudara. Belasan tahun itu bukan kalau pas aksi sosial ngadakan itu enggak loh. Setiap minggu, setiap minggu, setiap minggu. Orang berkata kita nggak peduli. Tapi saya belum pernah lihat gereja ya di Indonesia ya yang melakukan setiap minggu bagikan nasi gratis 1.000 lebih seperti itu. Saya belum dengar, nggak tahu kalau ada ya. Tapi saya belum dengar. Minimal itu satu yang dilakukan di gereja kita. Karena apa? Peduli. Kenapa? Mau tabur kasih. Saudara, lalu diakonia untuk janda. Ini sejak dulu gereja kita berdiri sampai sekarang tiap bulan ada untuk janda-janda
Saudara, lanjutkan lagi. Apalagi ya, pasar murah. Kita selalu buat pasar murah. Waktu barang-barang mahal, kita sengaja jual sembako murah supaya bisa terjangkau. Itu terus, kadang-kadang dalam 1 tahun bisa 3 kali. Saudara, ini setelah Covid kita sudah melakukan 1 kali. Nanti kita akan melakukan lagi dalam waktu dekat, saudara, sehingga terjangkau. Ini lumbung KAP. Saya dorong ya, jemaat yang punya barang nggak dipakai lagi, tapi bisa dipakai orang lain daripada memenuhi rumah. Ayo kumpulkan, saudara. Ada yang dibagikan, ada yang dijual, tapi semua hasilnya dimasukkan di kas KAP untuk jadi berkat, untuk nolong yang lain lagi. Gitu, saudara. Ini nanti ulang tahun, menjelang ulang tahun Agustus atau Desember, kita akan adakan lagi pasar murah dan lumbung KAP, saudara. Lanjutkan lagi. Apalagi, lanjutkan lagi. Anak asuh ini juga sejak dulu sampai sekarang. Anak asuh yang tidak ada biaya untuk sekolah, anak asuh terus sejak dulu. Malah ini nanti, saudara, ada pertemuan anak asuh. Karena kita bukan hanya sekedar beri, tapi juga dimotivasi, tapi juga dibimbing. Nanti ada juga pas program tahunannya selesai. Jadi kalau sudah selesai, ada yang bisa diperpanjang lagi. Ya, juga ada yang baru mau mengusulkan. Kalau saudara ada yang mau diusulkan, bisa diusulkan. Karena ini mau program baru lagi, saudara. Nanti ada pertemuan, saya juga mau datang nanti. Lalu ada bedah rumah, saudara. Kita sudah sering dulu MDK, masih ingat ya? Dulu sering, kali ini juga membuat lagi ya rumah yang tidak layak pakai. Ini contoh yang sudah, saudara. Ini sudah bocor semua, rusak semua, juga lapuk semua, saudara. Ya harus direnovasi karena nggak layak, saudara. Lanjut, sekarang sudah jadi kira-kira seperti ini, saudara. Ini program pertama sudah selesai. Sekarang masuk program kedua. Ini sedang juga, saudara, dikerjakan. Saudara lihat ini sudah, kalau hujan kayak apa, saudara, mikirkan semuanya, saudara. Ya, sekarang sudah mulai sedang dikerjakan. Saudara lihat ini sedang dikerjakan, semuanya sedang dikerjakan, saudara. Nanti selesai akan nyambung program ketiga, selesai akan nyambung program keempat, selesai akan nyambung program kelima, saudara. Terus akan ada. Lalu ini apa ya, klinik El Shaddai di belakang gereja ini. Kita ada klinik yang terus setiap minggu buka, saudara mau sana juga buka, saudara, untuk membantu pengobatan, juga untuk lingkungan, saudara. Ya bahkan kalau 1 bulan sekali dibuat lebih besar lagi program-programnya. Lalu ya KA Peduli Covid, ini zaman waktu Covid itu, saudara. KAP ini ada banyak, sudah sangat berkati. Karena waktu itu, saudara, kita mulai kliniknya, saya berterima kasih dokter-dokter yang luar biasa berani, saudara. Jadi ngobati, jadi orang bisa tanya konseling tentang Covid, sebab banyak orang nggak tahu, ketakutan. Lalu juga bisa dibantu sembakonya, karena nggak boleh pergi kalau orang kena, saudara. Dikirimi, saudara, dibantu obat-obatnya juga, saudara. Dikirimi sembako, obat terus sampai sembuh, saudara. Nggak ada biaya sedikit pun, saudara. Terus, saudara, kita lakukan jadi berkat yang luar biasa. Lalu juga ya selain itu, tadi juga jadi berkat banyak untuk tetangga, untuk instansi. Ya, ini sekarang KA Peduli bencana. Setiap kali ada bencana alam. Kalau Solo berarti seringkali saat banjir misalkan. Itu dulu Jogja, saat gempa di Jogja. Pokok ada program khusus ya untuk bencana alam. Selalu standby, saudara. Ya, lanjutkan lagi. Apa? Baksos Rusunawa. Di Solo ada banyak rumah susun, itu tempat orang yang ditampung. Kita keliling terus. Ya, sudah Mojosongo, Rusunawa, Kerkop, ya, RM Said, saudara, Cempuh. Lah terus, saudara, ganti, saudara. Bahkan kemarin juga sedang ada aksi sosial di Klaten. Ya, saudara. Ya, grup kita, tim kita, ya di Klaten ini baru kemarin juga, saudara. Semua dokter-dokter, tapi juga sembako ada banyak sekali. Saudara lihat ini jadi berkat bagi siapapun, saudara. Ya itu aksi sosial kita. Lanjutkan lagi. Apa? Ini potong rambut murah, saudara. Iya, ada potong rambut murah, saudara. Harganya berapa? Goceng gitu, saudara. Saudara kalau biasa potong rambut tidak tahu berapa, tapi di sana bukan, sebetulnya kita maunya gratis.
Cuman pengalaman kita semua yang digratiskan malah tidak dihargai. Betul, minta obat enggak diminum. Tapi kalau bayar sedikit, minimal enggak pakai bayar itu dihargai, diminum, saudara. Kalau hanya minta saja, semua minta, saudara. Wah, bukuku minta, enggak dipakai, yo minta karena enggak bayar. Ya, sedikit itu hanya untuk itu, saudara. Ya, dihargai. ETC, El Shaddai Training Center. Di gereja kita ada training center. Dulu banyak sekali untuk misalkan apa? Untuk gunakan komputer. Sekarang komputer itu sangat penting sekali. Untuk jadi bengkel, buka bengkel di rumah. Ada muntir-muntir yang itu. Ya, dulu ada banyak, ini saya cerita yang sekarang, saudara. Potong rambut. Jadi bisa belajar yang nggak punya pekerjaan atau penghasilannya minim sekali. Saudara bisa jadi ya tukang potong rambut, saudara. Hasilnya akan naik karena punya kepandaian. Juga ini apa, make up, saudara. Saudara belajar bisa jadi capster, saudara. Iya, jadi bisa make up, bisa dipakai untuk pelayanan, bantu juga yang mau melayani. Apalagi, iya, ini saudara, itu tata rambut, saudara. Saya bersyukur yang sudah ikut belajar, banyak yang sudah buka salon sendiri di rumahnya. Di rumah kan daripada nganggur, betul gak? Bisa buka, ya, buka salon di rumahnya. Ada yang ditampung, saudara. Ya, kita pakai sistem yang pertama di training mentalitasnya dulu, diajari dulu mentalitas. Sebab kadang-kadang ada orang bodoh nggak maju bukan karena nggak ada yang ngajari, mentalitasnya yang nggak baik, malas lah gitu, saudara. Misal nggak jujur lah, jadi di training 12 kali mentalitasnya dulu. Setelah itu baru skillnya diajari, skillnya, saudara. Setelah itu dimentor, nantinya dimentor supaya kalau dia kerja tetap kerja yang baik, supaya kalau dia buka ada yang mentor, supaya jangan sampai tutup lagi, dimentor. Bahkan tadi yang potong rambut, maka waktu tadi ada sosial, ada potong rambut, itu gurunya dan muridnya terjun semua. Tapi ada banyak. Ini sebentar lagi di pusat kegerakan Roh Kudus kita buka panti asuhan untuk anak-anak yatim piatu. Kita buka panti umas orang-orang tua supaya ada yang memelihara, memperhatikan dengan baik, saudara, sehingga mereka pada masa tuanya baik. Masih ada banyak. Nanti ada klinik di sana, tapi bukannya klinik biasa, termasuk healing center, kesembuhan ilahi. Jadi dilayani secara medis, dilayani secara rohani, ada banyak. Ini sepintas. Ayo bergandengan tangan, maju. Tabur kebaikan sekalipun keadaan apapun, saudara. Terutama di keluarga saudara. Saudara, lalu dengan tetangga, lingkungan saudara, tempat studi, tempat sekolah, dimanapun, tempat instansi atau manapun, juga di dalam gereja, saudara bisa jadi berkat. Nanti banyak yang dibutuhkan talenta, saudara bisa libatkan ini tadi semuanya yang punya kepandaian apapun. Tadi salon, kadang-kadang malah bisa trainingnya di salon saudara. Kalau saudara punya, nanti saudara malah punya ini yang baik, tak ambil sendiri jadi karyawanku, saudara juga dapat. Dan banyaklah, saudara, ya, untuk pembangunan pusat kegerakan Roh Kudus itu banyak talenta. Dibutuhkan nanti tukang lukis lah, macam, karena nanti Holy Land Experience itu banyak, saudara, yang dibutuhkan banyak kepandaian masing-masing, talenta masing-masing yang diberkati, dana bisa ikut juga berkarya dalam dana. Itu yang Tuhan pesan. Semua berdiri, kita pujikan. Inilah saatnya perkenananmu nyata atas kami umatmu. Ini saatnya Tuhan, perkenananmu dinyatakan. Kebaikanmu, kemurahanmu Tuhan datang dalam kehidupan kami, Tuhan. Datang bagiku. Inilah saatnya perkenananmu, lawat setiap kami umatmu. Kebaikanmu, katakan pada Tuhan, kebaikanmu Tuhan, kemurahanmu Tuhan, sungguh nyata. ucapkan dengan iman.
Ucapkan dengan yakin, ini saatnya. Saat Tuhan berfirman, saat Tuhan punya rencana, tangkaplah saudara. Percayailah saudara, akuilah saudara, deklarasikanlah saudara, ikut terlibatlah saudara. Inilah waktunya perkenananmu, datang setiap pagi umatku, kebaikanmu, kemurahanmu sungguh nyata. Semua datang kepada Tuhan, angkat tangan saudara kepada Tuhan. Boleh berkata pada Tuhan secara pribadi. Tanggapilah firman Tuhan. Katakan, Tuhan terima kasih, Engkau sudah bersabda, Engkau sudah berfirman. Kami percaya dengan firman-Mu Tuhan. Kami percaya dengan kebaikan-Mu. Firman-Mu adalah untuk menuntun setiap kami, supaya kami mengalami apa yang dikatakan oleh Tuhan, supaya kami mengalami apa yang Kau rencanakan, supaya kami mengalami apa yang Kau janjikan Tuhan. Acara kami mengerti firman-Mu ini lebih lagi Tuhan. Singkapkan untuk pribadi kami masing-masing. Beri kami iman Tuhan, beri kami iman, beri kami kerelaan Tuhan. Kami percaya, kami tangkap ini saatnya. Oh, mahkota favor Tuhan datang atas hidup kami. Mahkota kasih karunia datang atas hidup kami. Katakan, aku percaya. Datang Tuhan, aku terima seperti Daud, aku terima seperti Mordekai. Akan terjadi dalam kehidupan kami. Katakan pada Tuhan juga saudara, aku mau melakukan petunjuk-Mu. Bagaimana Mordekai bisa mengalami tabur kebaikan sekalipun dia sendiri belum mengalami kebaikan. Tabur kebaikan sekalipun ada risiko bahayanya. Tabur kebaikan sekalipun sepertinya dilupakan, sekian lama enggak terjadi. Tabur kebaikan karena Tuhan yang berjanji, Tuhan mengenapi janjinya. Tuhan tidak akan lalai. Tuhan bisa membuat semuanya. Bukan hanya kebetulan, tapi Tuhan yang mengatur. Tapi Tuhan bertindak. Kalau Tuhan sudah mengatur, hanya seperti membalik tangan saudara, maka akan terjadi. Buka hati, minta Tuhan bicara. Selidiki hatimu. Sudahkah engkau berbuat baik dalam keluargamu sendiri? Sudahkah engkau berbuat baik untuk lingkunganmu, tetanggamu, orang kampungmu, tempat studi, tempat pekerjaan, kelompok selmu? Sudahkah engkau berbuat baik untuk pekerjaan Tuhan? Sudahkah engkau berbuat baik saudara? Lakukan amanat Tuhan, apalagi rema yang Tuhan berikan. Tanggapi saudara. Dan waktu saudara melakukan bagianmu, maka bagian Tuhan pasti, bagian Tuhan pasti, bagian Tuhan pasti. Lakukan saudara, tangkap perjanjian Tuhan. Kami bawa juga mereka yang sakit, Kau yang sembuhkan, yang kekurangan Kau yang berkati, yang butuh pasangan hidup, keturunan, butuh jalan keluar, butuh mujizat. Apapun dipanjatkan, hamba-Mu ketuk pintu hatimu Tuhan. Bukalah pintu hatimu, berilah jawaban doa bahkan lebih daripada yang bisa diminta. Dan dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami terima jawaban doa. Amin. Kami terima yang saudara doakan, katakan aku terima jawaban doanya. Terima kasih Tuhan. Amin. Beri tepuk tangan yang sangat meriah. Haleluya, ada sorak-sorai kemenangan di tempat ini, amin. Serukan, aku terima favor-Mu Tuhan. Aku terima kasih karunia-Mu Tuhan. Angkat dua tangan, berikan kemuliaan bagi Tuhan, sorakan haleluya. Satu suara, katakan, sekarang waktunya Tuhan bekerja. Tuhan menyatakan
Ada yang perlu saya sampaikan, saudara yang baru pertama kali hadir, saudara turunlah ke bawah, ke situ, ke kiri sebentar. Di situ ada welcome room, karena masih ada yang ingin diberikan pada saudara. Juga saudara bisa tanya kalau ingin tahu tentang gereja kita, ada apa saja. Kalau saudara mau konseling, mau minta didoakan, di sana juga akan didoakan. Saudara semua yang lain, kalau masih ada konseling atau doakan, hamba-hamba Tuhan akan berdiri di depan. Saudara bisa maju, saudara juga bisa konseling atau didoakan. Ya, angkat tangan saudara. Diberkati saudara oleh Tuhan. Amin. Diberkati dengan mahkota favor Tuhan. Amin. Diberkati keluargamu, Amin. kesehatanmu, Amin. pertumbuhan iman rohanimu, Amin. pelayanan dan kesaksianmu, Amin. studi atau pekerjaanmu, Amin. keuanganmu, masa depanmu, Amin. segenap kehidupanmu, Amin. diberkati dan jadilah berkat. Amin. Karena anugerah dari Allah Bapa, kasih karunia dalam Putra yang tunggal Tuhan Yesus, persekutuan di dalam Roh-Nya yang kudus, yaitu Roh Kudus sampai selama-lamanya. Saudara diberkati kata bersama. Amin.